An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harira, la talbasu, ojo pada nganggo sapa sira kabeh al harira ing sutra. Fa inna man labisahu fid dunya, maka setuwune wong kang nganggo sutra fid dunya ing dalem keuripan dunia, iku lam yalbashu, ora bakal nganggo sapa wong ing ikulah sutra fil akhirati ing dalem akhirat. Siapa, kata sahabat Umar, janganlah kalian, maksudnya kaum laki-laki, yang dimaksud kaum laki-laki, janganlah kalian menggunakan pakaian sutra wahai kaum laki-laki, karena fa inna man labisahu fid dunya, siapa laki-laki yang menggunakan sutra, pakaian sutra di dunia, lam yalbashu fil akhirati, maka ia tidak akan menggunakan sutra itu menjadi pakaiannya nanti di akhirat. Karena memang laki-laki menggunakan sutra yang sutranya lebih banyak dibandingkan campurannya, itu tidak boleh, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Contoh, ini kejadian nyata di zaman Rasul. Ada orang yang alergi, ada sahabat yang alergi kalau pakai pakaian dari katun, dari wol, jadinya gatal-gatal tubuhnya. Maka justru itu diperkenankan ia menggunakan pakaian dari sutra. Karena kalau sutra halus, itu mungkin ada perbedaan tentunya, teksturnya, sehingga pada tubuhnya juga berbeda rasanya. Bagi orang seperti itu diperbolehkan darurah, atau contoh membuat baju pelindung Kevlar, ya, itu juga dari serat sutra, serat sutra asli. Jadi kalau serat sutra asli itu ternyata kuat. Kevlar itu baju anti peluru, itu kainnya menggunakan serat sutra. Makanya kalau dulu kain sarung yang serat sutranya banyak, ke paku yang diberdirikan gitu kan, ada paku, kemudian kain sarungnya digitukan, itu nggak sobek. Tapi ya dulu ada yang seperti itu. Tapi kalau sekarang kan campurannya sudah banyak. Tidak mengapa, seperti kain BHS atau apapun. Ini bukan di endorse, bukan ya. Saya sampai sekarang dikasih sama sahabat itu, belum saya pakai, sayang. Masih diwadahin, udah berapa tahun itu. Yang satu sudah dipakai sampai lusuh gitu. Kemudian satu saat lagi tausiah, pulangnya itu dikasih BHS juga, sampai sekarang masih dibungkus, belum dipakai. Lagian jarang pakai sarung, makanya sekarang gamis. Kalau dulu memang masih pakai sarung ya. Boleh yang seperti itu, boleh ya, kalau memang campurannya lebih banyak, 60% campurannya, maksimal sutranya 40%. Kalaupun pakai sutra karena kondisi tertentu seperti menghindari alergi dari serat-serat selain sutra, hanya bisa pakai sutra kalau laki-laki pada saat kondisi darurah seperti itu boleh. Bagaimana dengan wanita pakai pakaian sutra? Oh boleh. Jadi itu justru pakaiannya wanita, silahkan saja wanita menggunakan pakaian sutra. Tapi yang terpenting jangan ngerayang dipakai keluar rumah. Kalau pakai kain sutra yang tipis, agak-agak ngerayang buat suaminya saja, gitu ya. Jangan ini pas ketemu suami gitu pakainya gorden. Nggak tahu taplak meja juga dipakai kayaknya. Wa anhu, dan juga masih dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, halnya
mengucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innama yalbasul harira, sesungguhnya yang menggunakan sutra dari kalangan laki-laki, man la khalaqa lahu, adalah orang yang tidak memiliki akhlak katanya, atau sesungguhnya orang itu orang yang tidak akan mendapatkan nikmat nanti di akhirat, orang yang tidak akan diberikan pakaian sutra tersebut nanti di akhirat. Muttafaq alaih wa fi riwayatin lil Bukhari man la khalaqa lahu fil akhirati, yakni kalau laki-laki menggunakan sutra di dunia maka di akhirat ia tidak akan mendapatkannya. Muttafaq alaih, sepakat kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mu'an Anas radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisal harira, siapa yang memakai pakaian sutra dari kalangan muslim laki-laki, fid dunya, di dunia ini, dalam kehidupan dunia ini, untuk pakaiannya, lam yalbashu fil akhirati, maka ia tidak akan menggunakannya nanti di akhirat, ia tidak akan mencicipi memakainya nanti di akhirat. Karena pengguna kain sutra di akhirat adalah orang-orang ahli surga. Yang menggunakan pakaian sutra di akhirat adalah kelompok ahli surga. Tapi kalau dipakainya di dunia justru bukan kelompok ahli surga. Muttafaq alaih. Karena umumnya kalau menggunakan sutra apalagi laki-laki, waduh, ya, selain juga jadi kumede, kemudian selain sombong maksudnya juga akan menonjolkan bagian tertentunya gitu ya, terlalu gitu, terlalu. Yang perempuan juga jangan sampai keluar kain sutra tipis yang tidak dilapisi bagian dalamnya, enggak menggunakan bagian dalaman, sutra saja gitu. Nah ini ya tidak bagus juga, terlalu menonjolkan lekuk-lekuk tubuhnya, bentuk tubuhnya itu kayak karena tipis. Wan Ali radhiyallahu anhu qala, dan riwayat dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhadha hariran, beliau mengambil pakaian sutra, mengambil sutra, kemudian faja'alahu fi yaminihi, beliau menyimpannya, meletakkannya di sebelah kanannya, wa dhahaban faja'alahu fi shimalihi, dan beliau membawa emas dan beliau menyimpannya di bagian kiri beliau. Ya, Rasulullah ambil kain sutra simpan sebelah kanan, Rasulullah ambil lagi emas simpan di sebelah kiri. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati, sesungguhnya kedua benda ini haram untuk kaum laki-laki dari kalangan umatku. Rawahu Abu Daud bisnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Artinya bagi laki-laki di dalam fikih dijelaskan oleh para ulama ahli Quran, ahli hadis, karena ahli fikih itu pasti ahli Quran, ahli hadis. Ya. Laki-laki tidak boleh menggunakan sutra yang sutranya lebih besar, lebih banyak dibandingkan campurannya. Harus campurannya yang lebih banyak dibandingkan sutranya, boleh. Tapi bagaimana dengan zahab dengan emas? Apakah sama dengan harir? Apakah sama dengan sutra? Jika emas dicampur dengan tembaga kemudian digunakan untuk membuat perhiasan laki-laki, boleh tidak laki-laki menggunakannya? Tetap tidak boleh, berbeda dengan sutra. Jadi emas qalilan atau kathiran, sedikit ataupun banyak, campurannya tetap tidak boleh bagi laki-laki menggunakannya untuk perhiasan, kecuali illa li daruratin, kecuali karena darurah. Contoh, ada sahabat namanya sahabat Arfajah ya bin As'ad. Sahabat Arfajah bin As'ad, beliau itu lamma quti'a anfuhu yaumal qullab, tatkala hidungnya terpotong pada saat peperangan, ittakhadha anfan min dhahabin, maka beliau membuat hidung dari emas, min fiddatin. Ittakhadha anfan min wariqin, wariqin itu maksudnya dari perak. Beliau kemudian
menggunakan perak, ya, min warakin, dari perak, untuk membuat hidung palsu. Jadi mengganti hidungnya yang terputus itu dengan perak. Kemudian faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, ya Arfajah, ittakhid min zahabin, coba kamu buat dari emas saja, khusus untuk mengganti anggota tubuh yang lepas, yang sekiranya masih ada bagian luka, ya, basah. Jika pakai perak akan menghitam, akan mudah menghitam. Sedangkan kalau emas, ketika bersentuhan dengan unsur darah kita, darah manusia, itu cenderung lebih kuat, tahan lama. Kondisi menggunakan emas seperti ini untuk mengganti anggota tubuh yang terputus diperbolehkan, diperkenankan. Jadi kalau jenengan ingin pakai, yang laki-laki ya, ingin pakai emas, telinganya diputus dulu, kemudian bikin tuh kayak golek kan. Tapi bagaimana dengan laki-laki yang sengaja mencabut giginya kemudian memasangnya dengan emas? Kalau dengan seperti itu tidak boleh. Apalagi ya tujuannya sombong kan, tujuannya ingin menonjolkan kekayaan. Ada juga yang sengaja dibor giginya kemudian dipasang berlian, pas makan ketelan berliannya. Jika merubah dengan sengaja bagian tubuh kita bukan karena cedera, maka tidak boleh. Termasuk kaum wanita yang menyambung rambut sengaja supaya terlihat indah menawan, terlaknat, haram. Wanita yang sengaja ngobras alisnya diobras dengan sengaja, haram. Kemudian juga ada yang menjahit bibirnya, sulam bibir juga ada kan, dijahit bibirnya, disulam. Ya sulam, kita ngertinya sulam itu jahit gitu. Haram, tidak boleh. Ya, terlaknat wanita seperti itu. Kemudian mata dicantol-cantolin apa, udah macam-macam gitu kan, supaya rada-rada belok kelihatannya. Dagu dipasang tapal kuda, dimasukin, haram. Ya sekarang banyak wanita seperti itu, ya, dimasukin ke dagunya tapal kuda tuh, jadi agak ngagayot ke sini. Ting nyeri huntu atau ting naon, kok jalan nyeri huntu jadi tidak agor. Haram, tidak boleh. Merubah-rubah itu namanya. Hidung dioperasi, ya tadinya tidak ada masalah, tidak sulit bernapas, tidak, sempurna ciptaan Allah, biasa kan hayang dirubah-rubah we. Jika kakak tua hidungnya dibegitukan, haram. Padahal tenang saja, tidak perlu dibegitukan, toh ada yang suka. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi pakaian perhiasan bagi laki-laki dari emas campuran, tetap bagi laki-laki tidak boleh ya. Suasa kayak gitu, itu tidak boleh. Kalau laki-laki sunnahnya perak. Perak sunnah. Bagaimana kalau platina? Platina, bahan platina memang, bukan emas putih, bukan. Ya. Emas tuh simbol itunya apa? PE, simbol kimianya. Jadi kalau apa Mas? Ya begitulah. Soalnya lebih jelas suara ini. Antara emas kuning, emas putih, kemudian juga rose gold, warnanya mungkin ada agak sedikit beda, tapi bahan utamanya sama. Ini ada lulusan kimia tuh, ya. Barinya kalau handphone lah, lihat apa.
Sama kan Mas kan? Emas juga. Gitu. Warnanya mau dibikin agak seperti ya brown gitu, agak-agak coklat dibikin gitu. Itu tergantung bagaimana campurannya dalam proses pembuatannya. Tapi bahan dasarnya sama. Berbeda dengan platina. Nah, kalau platina bahan dasarnya beda. Nah, biasanya digunakan untuk ini, untuk pen, untuk menyambung tulang-tulang yang retak, yang patah. Nah, itu boleh kita gunakan untuk laki-laki. Ya. Ya kan itu mah karena darurah patah, bukan hanya karena untuk menyambung tulang yang patah. Saya seringkali kalau ada yang pernah dipen kemudian dilepas, tolong pennya kasih saya, nggak apa-apa, platinanya itu kasih saya. Apalagi bagus yang kepalanya pernah dirubah, ya, pernah dicangkok pakai itu, diganti mungkin tengkoraknya pakai platina. Wah, itu kan gede lumayan tuh. Nah, gitu. Boleh dah saya minta. Karena itu keras sekali. Jadi ketika disematkan di dalam tubuh, terkena dengan asam darah, itu tidak akan mudah karat. Kuat juga, alotnya alot banget karena titik lelehnya sangat tinggi. Saya sempat mengumpulkan beberapa, masih ada, saya simpan. Ketika saya mau minta dibuatkan ke ahli pembuat ring cincin itu, ke pengrajin cincin, nggak sanggup katanya. Kenapa? Ini mah keras banget Pak. Jadi berbeda dengan emas putih. Kalau emas putih mereka gampang, banyak nerima, tapi kalau platina susah. Apalagi bawa platina Vespa. Jangan. Mas, tolong Mas dibuatkan cincin. Gawe dewek bae sira. Nyeun sorangan atulah cenah gitu meureun paling ya. Ini kan platina Vespa gitu. Teuing Vespa saha boronnya dicongkelan platina dicopotkeun saking ingin buat cincin. Ya kalau buat platina Vespa mah bagian ujungnya doang. Yang bagian ada kembang api ya. Platina berbeda. Jadi laki-laki boleh pakai platina ataupun pakai palladium. Palladium itu hampir seperti perak, tapi di atas perak, di bawah emas, tapi bukan bahan emas, bukan. Dan palladium masih bisa dijual sama seperti emas, dijual belikan. Artinya kalaupun sudah dipakai, nanti kalau bosan bisa dijual kembali palladium. Emang agak mahal. Saat itu ketika emas harganya 500.000, palladium itu sudah 420.000. Ketika emas 500.000, palladium itu sekitar 420.000. Memang mahal. Laki-laki boleh pakai palladium, boleh. Pakai cincin besi sampai baik itu. Ya. Contoh rantai kapal pakai hari kuat mah untuk cincin. Tapi jika laki-laki menggunakannya untuk kalung, maka itu menyerupai wanita. Jangan. Walaupun perak, laki-laki pakai kalung perak, ya jangan, karena kalung itu identik dengan perhiasan wanita. Atau pakai gengge, laki-laki pakai gengge, lekong emang sira. Pakai gengge, keroncong kaki, laki-laki pakai keroncong kaki, nantinya jalannya lekong-lekong begitu. Itu kan nanti ujung-ujungnya masuk pagi-pagi ambiar, pagi-pagi ambiar begitu nantinya. Riweuh. Jangan, laki-laki jangan. Cincin sajalah laki-laki mah, tapi jangan di kaki. Ya, cincinnya di jari kaki ya. Emangna manuk perkutut, manuk klepekan apa gitu. Nih dua jari yang sunnah nih, jari manis dan jari asin. Ya, kelingking ya, jari asin buat ngupil biasanya kan lumayan. Jari manis laki-laki, jari asin juga boleh, entah kanan ataupun kiri. Kalau yang ini 3 jari ini makruh, ya, jari tengah, jari telunjuk, jari jempol.
saking ingin menunjukkan wah saya mah keren beda dengan yang lain, cincinnya di jempol plok gitu. Karena supaya orang salaman tuh kelihatan gitu, oh blue sapphire gitu kan. Makruh, bukan haram kalau di 3 jari ini pakai perak. Tapi kan perak seringkali suka berubah warna, menghitam, kotor, gampang. Sekarang mah simple, pakai aja pasta gigi, disikat, kasih air sedikit, sikat pakai pasta gigi. Perak yang tadinya sudah menghitam itu akan jernih lagi, akan bagus lagi, maksudnya akan bersih. Nah, gunakan cincin perak. Laki-laki boleh menggunakan permata, mau berlian ke, mau blue sapphire ke, mau red ruby ke, ya macam-macam stone lah pokoknya, macam-macam batu. Silahkan hubungi Pak Mohyono, ya boleh kredit juga kata Pak Mohyono. Silahkan hubungi Pak Mohyono, yaitu bos permata, beliau bos permata. Sunnah Rasulullah juga punya permata berwarna Habasyi, agak gelap. Menurut para ahli gemologis dan ahli sejarah, bahwasannya permata Rasulullah yang kegelapan itu masuk kategori berlian hitam. Jadi Rasulullah pakai berlian hitam, warnanya Habasyi kehitaman gitu ya. Ternyata itu berlian hitam punya Rasulullah. Sedangkan yang satu lagi tanpa permata, karena stempel, cincin Rasul stempel itu pernah sampai pada masa kepemimpinan Sayyidina Utsman, beliau pakai kemudian terjatuh di sumur, dicari nggak ada, hilang tuh yang stempel Rasulullah. Jadi laki-laki boleh menggunakan permata, mau macan, kacang ke, bacang, oh udah macam-macam, pakailah bacang tuh. Satu saja yang tidak boleh bagi laki-laki, menggunakan cincin pakai batu baterai, itu jangan, nggak pantas ya, batu baterai. Itu laki-laki jangan tuh, cincinnya batu baterai, batu bata terserah pokoknya mah, tukang aduk mungkin. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala dzukuri ummati, diharamkan menggunakan pakaian dari sutra yang sutranya lebih banyak dibandingkan campurannya, kemudian juga dari emas, ala dzukuri ummati, bagi kalangan laki-laki dari kalangan umatku, wa uhilla liinathihim, dan dihalalkan bagi kaum wanita. Karena apa sih hikmahnya? Ternyata kandungan darahnya antara laki-laki dengan wanita itu ada perbedaan. Kalau laki-laki cenderung justru berbahaya menggunakan perhiasan dari emas, sedangkan itu lama-kelamaan ya, dalam jangka waktu yang lama itu akan menyebabkan kanker di bagian dalam tubuh kita. Sedangkan untuk wanita itu cenderung bisa bersatu antara unsur bahan baku emas dengan darahnya, itu tidak masalah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, nahana, telah melarang kepada kami siapa, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, an nashraba fi aniyati dhahabi wal fiddati, atas meminum minuman dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Rasulullah melarang kami minum dari wadah emas dan perak. Wa an na'kula fiha, dan dari makan ya menggunakan wadah emas ataupun perak. Wa an lubsil hariri wadibaji, dan dilarang dari menggunakan sutra yang halus ataupun sutra yang kasar sekalipun, sutra yang halus ataupun sutra yang tebal. Wa an najlis alaihi, dan beliau melarang kami duduk di atas sutra yang murni ataupun sutranya lebih banyak dibandingkan campurannya. Kami dilarang untuk duduk di atas kain sutra tersebut.
Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan larangan ini bermakna haram. Dan larangan duduk di atas sutra ini berlaku jika tanpa alas yang lainnya. Jadi alasnya hanya menggunakan sutra saja, ya, tanpa ada campuran ataupun lapisan. Larangan menggunakan wadah-wadahan yang terbuat dari emas ini bagi laki-laki juga termasuk jam tangan dan kacamata. Laki-laki nggak boleh pakai jam tangan yang terbuat dari emas, karena laki-laki sudah emas. Mas, kemana mas? Kan gitu. Laki-laki jangan menggunakan jam dari emas. Lalu apakah buat istri? Buat saya aja. Nah kan laki-laki, nggak saya pakai, mau saya jual aja buat majelis gitu. Kacamata jangan yang terbuat dari emas. Kalau warna saja, warna emas tapi bukan emas, bahannya stainless ataupun menggunakan titanium, cuma warnanya dikasih warna lapisan krumnya krum warna emas, itu bukan emas, celupan saja, krum ya boleh-boleh saja, warna mah asal jangan emas asli.